saya juga lihat kok di Persebaya ini sudah tidak ada psikolognya lagi. Padahal kalau ke belakang kan sudah ada psikolognya, kita juga tahu. Misalnya pas lagi habis kalah, psikolognya bisa bantu. Mas Yahya, kenapa semua pemain dapat farewell party? Untuk Valport kenapa enggak? Gitu ya. Materi pemain muda yang masih dirasa minim pengalaman. Ini kan pasti berpengaruh value Persebaya di mata sponsor begitu, Pak Manajer. Soal perekrutan pemain, siapa yang punya andil lebih besar, Jenengan atau Coach Haji? Lah setidaknya kita tahu siapa yang harus lebih besar tanggung jawabnya saat Persebaya tidak sesuai dengan target. Andai kata kita datangkan Lionel Messi, apakah mereka itu bukan hanya seperti buruh maksudnya gini, kok tak bayar main wis, bukan, tapi mereka harus memiliki Persebaya. Memang harus cerdas lihat pasar ini seperti apa, maunya kayak gimana. Selain mainnya bagus, juga good looking. Itu yang bisa diupayakan untuk saat ini. mungkin tanggal 22 itu mungkin ya masalahnya ada di poster Mak Maya sih nantinya sebelum tanggal 22 untuk masalah yang anak di bawah umur 18 yang tidak bisa vaksin booster. Kalau nggak jelas seperti yang tadi kita sampaikan bareng-bareng, ini bukan hujan tapi berkah dari Tuhan Sang Pencipta. Semoga apa yang kita bicarakan jadi kenyataan di masa depan, yaitu Persebaya juara. Tepuk tangan untuk Persebaya juga tiga narasumber kita. Dan juga sekaligus sekarang waktunya rekan-rekan bisa berinteraksi dengan kami. Jadi BWF membuka peluang bagi 4 rekan-rekan di sini, 2 rata, ada 4 rekan-rekan, 2 cowok, 2 cewek ya. Kalau kita nyebutnya 2 bonek dan 2 bonita bisa berinteraksi. Tapi sabar dulu ya, sabar dulu. Saya akan memberikan salam sambutan juga kepada rekan-rekan dari Pro Solo yang tadi sudah ada di sini. Adakah di sini? Ya, monggo Mas di sini Mas, biar sama-sama enak juga berdiri. Ya, selamat datang dengan Mas siapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ultras 1923. Jadi memang sebelum event besok tanggal 22 datang ke Surabaya untuk kulonun sama dulur-dulur bonek semua. Karena dulu kita yang mengawali damai, jadi kita juga ingin mengawali untuk kulonun dengan event besok. Iya. Ini tadi perjalanan dari mana? Tadi kebetulan dari hotel di Kendang Sari. Oh, langsung ke sini. Memang tujuannya ke sini atau ada agenda lain? Tujuannya tadi dari posnya Cak Tulus, kita ke sini. Ya, bagaimana Mas kesannya setelah datang dan ketemu dengan teman-teman yang ini rata-rata juga beberapa dari Persebaya, dari BWF juga, seperti apa kesannya? Kalau untuk kesan setiap event di Surabaya sendiri, ada euforia yang nggak pernah bisa ditiru untuk di Surabaya, terutama tentang kebanggaan Surabaya, Persebaya dan sebagainya. Itu hal yang nggak bisa ditiru di setiap saya berkunjung ke supporter kota lain. Euforia seperti ini yang nggak bisa ditiru dalam hal apapun. Gitu. Iya, semoga nanti juga euforia bisa terbawa sampai di Solo ya Mas. Ya. Terima kasih Mas. Siapa tadi asmanya pun? Bito. Mas Bito. Mas Bito. Iya, monggo Mas Bito menikmati hidangan. Ya, tepuk tangan buat Mas Bito dari Persolo, rekan-rekan semua yang juga hadir di sini bersama dengan kita. Ya, semoga semangat kita juga bisa diteruskan, karena tentunya kita sepakat bahwa sepak bola adalah bukan tentang siapa saya dan siapa saya, tapi tentang siapa kita dan kebersamaan kita sebagai penggemar sepak bola dari berbagai macam klub untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, rekan-rekan semua sepakat, yang kita sepakati momen sekarang adalah momen interaksi. 2 bonek, 2 bonita kita kasih kesempatan. Ya, kayaknya lo dispos ya, Cak Iwan ya, lo dispos deh. Oke, monggo Mbak Sinta. Oke Mbak, ini ada 3 narasumber, ada Cak Yaya Alkatri, Manajer Persebaya, ada Cak Dion Rawong, dan juga Cak Beta dari BWF. Kita tadi diskusi Persebaya, mau tanya apa? Monggo. Mungkin mau nanya sama Mas Manajer. Kebetulan saya kan dari psikologi juga. Dari yang musim kemarin kan kita tahu kalau penampilannya Persebaya itu kurang stabil. Terus
lihat dari usia pemainnya juga masih banyak yang muda. Jadi kalau misalnya dibilang mentalnya juga terpengaruh kurang stabil, mungkin bisa dibilang wajar. Tapi di sisi lain, saya juga lihat kok di Persebaya ini sudah tidak ada psikolognya lagi. Padahal kalau ke belakang kan sudah ada psikolognya, kita juga tahu. Misalnya pas lagi habis kalah, psikolognya bisa bantu. Nah kalau yang ke depan ini kira-kira ada nggak psikolognya? Kan kita juga kemarin bocoran-bocoran juga usianya pemain kan masih sangat muda. Ya seumuran saya lah, 17 tahun lah ya. Kira-kira gimana? Kita aja, makasih. Iya, iya ini monggo, Cak ya, tepuk tangan dong untuk Ning Sinta ya, anggota WF ya. Bicara mentalitas pemain muda mas saya, perlu nggak psikolog? Masalah psikolog. Jadi gini, tentunya Persebaya manajemen udah banyak belajar dari tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Gimana caranya mentreatment pemain-pemain muda ini? Insya Allah gini. Jadi ini semua sedang dalam pertimbangan. Tentunya semua kan harus dipertimbangkan. Oh kenapa kita pakai, kenapa enggak? Nanti gimana hubungannya dengan jalurnya itu loh harus kita ciptakan. Jadi jangan kita nggak bisa asal ngambil. Oh ya ini kita psikolog harus ada, ini harus ada. Padahal kan harusnya psikolog juga bisa diperbantukan secara apa? Part-time ya? Iya, part-time atau part-time, bisa apa? Semuanya harus diperhitungkan seperti itu. Dan ini sedang proses semuanya lah, insya Allah. Seperti itu. Ya jadi intinya manajemen membuka diri ya, Mas Cahaya ya. Ya semuanya kami sedang memperhitungkan yang jelas. Memperhitungkan, apa ya. yang urgensinya itu seperti apa? Apakah ini bisa dihandle dengan yang lain atau gimana, nanti semuanya sedang dipertimbangkan. Dan intinya manajemen ini udah belajar dari 5 tahun ini. Insya Allah selalu ada pembenahan. Nah ini kalau pertanyaan dibalik nih, kalau BWF ternyata diangkat Suruki, apakah juga ready nih? Ready, Ning Sinta ready. Ning Sinta, Cahaya udah membuka kesempatan ini ya, kan bisa jadi jalur freelancer gitu. Ready ya membuka ya. Jadi pemain begitu kalah langsung down bisa konsultasi ya, ready ya. Oh ready langsung Cahaya. Ning Sinta siap menjadi fasilitator. Ya, tepuk tangan buat Ning Sinta juga BWF ya. Palu gada, apa lo mau gua ada gitu ya. Oke, thank you Ning Sinta. Oke, selanjutnya satu wanita, satu rekan, satu perempuan lagi deh, biar adil gitu ya, biar kita juga betul-betul sepak bola untuk semuanya gitu ya. Mas Yahya, kenapa semua pemain dapat farewell party, untuk Valport kenapa enggak? Oh, gitu ya. Sampai nih, satu saja. Oh iya. Farewell party, standing ovation, terus sama nih Gun of Honor bila perlu ya. Lengkap. Ini sederhana tapi makjub ini. Enggak. Monggo. Udah mengucapkan kok di official kan terus terang udah ungkapan perusahaan. Udah coba dicek, saya pernah baca itu. Hanya selamat jalan. Selamat jalan. Berarti kalau udah mengucapkan kan? Sebenarnya udah mengucapkan masalah Valport. Bruno sama Thais itu sendiri-sendiri terima kasih. Iya. Valport selamat jalan, apa mati. Tapi ya gak apa-apa sih. Kamu lo kecamatan. Ikhlas dulu. Ya soalnya kalau di Eropa sana Cahaya, saya ingat kutipannya Aubameyang jari ini Cahaya, perpisahan tanpa ucapan selamat tinggal begitu menyakitkan, jari ini Aubameyang untuk waktu pindah ke Barcelona. Iya. Perpisahan tanpa ucapan selamat tinggal itu menyakitkan bagi Aubameyang gitu. Ya paling enggak musim depan nggak ada yang gini lagi ya Cahaya. Iya. Oke. Kuota sudah terpenuhi. Sekarang giliran kaum Adam. Oke. Thank you Ning Afab ya. Wah, kayak gitu. Sapa sih iki aku bingung. Sing ngatur dhisik nggih Mas. Sing ngatur dhisik. Monggo. Iya, berdiri Mas biar dilihat Cak Yaya, Cak Dion sama Cak Bedat. Asmanipun sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya ini?
Lek Surabaya ini aku ya bingung, duduk wong Surabaya masalahnya. Nama saya itu Kodar. Biasa dengan Cak Betet itu ada di komunitas bonek Tribun Family ya catat ya. Ada satu tribun itu biasanya kita Tribun Family di gate 1 dan itu anak istri terus bawa rantang, bawa semuanya kita bawa seperti piknik di GBT itu. Sekarang di 20 Mas. Oh iya. Oh 20 ya 20. G20. Ini Pak Manajer yang mau saya tanyakan. Tadi kan kita bahas tentang pemain kita yang pemain muda semua tentang mental dan yang lain. Ini saya mau melihat dari sisi yang lain. Melihat dari mana sisi daya tawar atau value dari Persebaya itu sendiri di mata sponsor. Dengan pemain-pemain yang masih ya tadi rata-rata usia masih 22 tahun lah maksimal, terus tanpa pengalaman yang luar biasa, masih walaupun ada yang timnas tapi juga masih minim sekali begitu, masih di timnas junior. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan kepada sponsor? Kalau lalu kan ada pemain senior, ada ya banyak yang Randy dan yang lain begitu. Sekarang kan masih muda semua, walaupun nantinya ada pemain asing yang katanya akan jadi yang paling bagus begitu. Tapi kan ini pasti berpengaruh dengan materi pemain muda yang masih dirasa minim pengalaman. Ini kan pasti berpengaruh value Persebaya di mata sponsor begitu, Pak Manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qadar ya. Ini pemain dengan nilai bisnis nih Cak Yahya. Ya. Jadi gini, Persebaya ini mempunyai satu keunikan. Persebaya sendiri itu udah menjual secara nilai bisnis ya. Persebaya sendiri sudah menjual. Ini saya pernah menanyakan ya di store, saya pernah menanyakan ini. Andai kata kita datangkan Lionel Messi, apakah kaosnya akan terjual habis? Enggak. Jawabannya itu enggak. Lah terus, ya apa cara ya mek kepingin kaos atau aparel lainnya terjual banyak, maksudnya sampai sold out dan lain sebagainya. Persebaya menang kuncinya di Persebaya itu sendiri sebenarnya. Itu secara nilai bisnis ya. Jadi kuncinya itu adalah di Persebaya sendiri. Banyak pemain yang ketika di luar bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia masuk Persebaya langsung panggilan timnas. Itu banyak. Karena apa? Ini menjadi Persebaya menjadi fokus untuk dilihat oleh semuanya lah. Itu seperti itu. Jadi kalau secara nilai bisnis kita yang paling adalah Persebayanya, dan yang paling penting adalah supaya value itu naik adalah ya apa caranya menang menurut. Mungkin itu. Apakah ini sama halnya dengan begini Cak ya? Jangan sampai ada pemain yang lebih besar dari klub. Kayak itu juga. Begitu juga langsung Persebaya ya. Itulah Persebaya. Tidak ada pemain yang lebih besar dari Persebaya itu sendiri. Jadi bahasanya itu Persebaya udah berdiri di kakinya sendiri. Kenapa? Di bawahnya Persebaya ini punya terus terang investasi, termasuk salah satu investasi terbesar Persebaya adalah pemain muda. Kita harus ingat investasinya Persebaya di pembinaan, baik itu kompetisi internal, EPA, dan ini adalah mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita nggak menggunakan sumber daya ini, ya buat apa gitu loh. Kita akan pemain-pemain kita akan diambil sama orang-orang lain yang lain, gitu loh. Mungkin itu. Iya, ke Cak Betet ya menambahkan ya, karena nanti juga menyangkut pemain-pemain ini. Kalau Cak Betet melihat tadi Cak Kodrat ini berkomentar atau bertanya korelasi antara pemain yang bisa konversi jadi bisnis untuk kemajuan Persebaya itu gimana kalau versi Cak Betet? Ya saya jalan dengan omongannya Mas saya bahwasanya performa Persebaya itu turut menaikkan nilai jual untuk produk Persebaya itu sendiri. Itu memang benar. Jadi peningkatan ketika Persebaya bermain bagus itu rata-rata penjualan merchandise itu turut meningkat gitu. Itu sejalan dengan, kalau saya tidak salah, omongannya Abah Dahlan Iskan waktu ada di podcastnya Mahfud Arifin ya. Cara untuk menyenangkan orang Surabaya itu cuma 3 hal.
yang pertama adalah Surabaya tidak banjir, Surabaya dalannya apik gak macet, sing ketelu Persebaya menangan. Itu. Jadi ini memang Persebaya menangan itu sudah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Surabaya, bermasyarakat di nek Persebaya kalah pas dino Minggu Senin lho gak enak. Omane kon ndukung Manchester United. Mandel Persebaya kalah nduk Manchester United. Ya Allah, temen ngenes lho, temen. Ngono. Iya, temen. Heeh. Jadi iya, saya pernah podcast Mas saya sama Pace ya, Erlan. Dia bilang gini, saya yang bukan orang Surabaya, saya itu merasa memiliki Persebaya. Dia punya sense of belonging. Itu yang harus ditekankan kepada para pemain ini. Jadi mereka itu bukan hanya seperti buruh maksudnya gini, kau tak bayar main wis, bukan. Tapi mereka harus memiliki Persebaya. Nek jare Paci biyen, aku Mas nek main nang Persebaya, nek gak menang, bukan kalah loh, gak menang, mending gak enak. Dia bilang gitu sama saya. Maksudnya apa? Ketika rasa memiliki itu ada di dalam para pemain Persebaya, maka mental bertanding itu seperti yang dikatakan Coach Haji, ngeyel, ngosek dan wan itu akan tercipta dengan sendirinya. Jadi setiap pemain itu harus merasa memiliki Persebaya, bukan hanya seperti buruh yang digaji. Apa aku dibayar kok, masuk kalah aku dibayar. Bukan seperti itu, tapi rasa ingin memiliki bahwa Persebaya itu akhirnya lebih besar dari siapapun. Ya aku mau, karena pemain melebur ke dalam Persebaya. Gitu, Mas saya. Ya, Cak Dion menambahkan pemain dan juga bisnis. Ini sekarang sudah sepak bola modern. Gimana kalau bagi Cak Dion? Konversi pemain harus bisa mendatangkan profit bagi klubnya, nggak cuma terima gaji saja. Sebenarnya kalau di era yang saat ini ya itu suatu keniscayaan sebenarnya. Tapi kembali lagi tadi apa kata Mas Yahya adalah Persebaya adalah sebuah anomali. Karena ya memang sudah ada kajian sepertinya, udah ada penelitian secara secara keilmuan bahwa siapapun yang dikontrak untuk Persebaya itu nggak ngefek. Ngefeknya itu tadi, yang penting Persebaya menang akan ngebus dari penjualan tadi itu. Artinya apa? Ya kamu ngontrak siapapun, let's say Salah misalnya, saya bilang Salah ya. Ya mungkin juga nggak akan berubah banyak gitu loh. Ya karena DIT, tapi kan ande kayak gitu. Gitu, menurut saya sih itu. Jadi memang sebuah keniscayaan. Misalnya ada pemain-pemain yang Persebaya yang good looking, tapi dia tidak bisa untuk membranding dirinya sendiri. Misalnya dia punya brand sendiri atau apa. Kita sudah pernah punya pengalaman di masa lampau, ada pemain 1-2 yang membranding dirinya sendiri, tidak bisa mengangkat. Nah, tapi untuk keperluan store, untuk kosmetik store itu perlu. Karena bagaimanapun good looking tetap diutamakan. Ya masa yang gak good looking kan ya, yang cewek-cewek mungkin ya ilfil kan misalnya kayak gitu. Jadi kita harus lihat juga ada pangsa pasar wanita di sana saat ini ya. Jadi memang harus cerdas lihat pasar ini seperti apa, maunya kayak gimana. Selain mainnya bagus, juga good looking. Itu yang bisa diupayakan untuk saat ini. Gitu. Satu penanya lagi untuk sebelum kita ini gimana nih, bingung ini. Saya cari yang jauh dulu, nanti ada kesempatan. Yang agak jauh, monggo silakan. Oke, saya mau bertanya, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Pertanyaan soal perekrutan pemain, siapa yang punya andil lebih besar soal perekrutan pemain, Anda atau Coach Haji? Setidaknya kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab lebih besar saat Persebaya tidak sesuai target. Ya semoga itu tidak terjadi. Oke, perkenalkan saya Zidan. Gak ngoper lagu mas, gak ngoper lagu. Armada tak kangen bom. Sudah mas ya. Saya ulang lagi ya pertanyaan siap, ya. Soal perekrutan pemain, siapa yang punya andil lebih besar, Jenengan atau Coach Haji? Lah setidaknya kita tahu siapa yang harus lebih besar tanggung jawabnya saat Persebaya tidak sesuai dengan target. Ya semoga saja itu tidak terjadi. Oke. Yang kedua, manajemen kan sudah mulai terbuka dan bonek. Sesekali kita membuat rapat akbar yang terbuka lebih besar lagi dan mungkin itu bisa terjadi. Oke.
Yang ketiga, mungkin beberapa cara untuk melatih pemain muda secara mental atau taktik yang baik dilakukan dengan latihan terbuka seperti dulu yang ada di Karanghayang. Nah, sekarang kan manajemen dan Pemkot kan sudah so sweet, sudah gayeng dengan Pemkot. Nah, terkait nasib Karanghayang sekarang ini seperti apa? Oke. Dan terakhir, sekarang kan sudah Rio, sudah Lebaran. Tidak ada ulama yang mengatakan puasa lebih dari 18 tahun. Oke, terima kasih. Salam dari Sinali. Oke, thank you Mas Zidan. Oke, so sweet ke Zidan Karutri Suaka. Oke, saya Pertama masalah perekrutan pemain. Kalau yang masalah perekrutan pemain, tentunya yang lebih tahu masalah komposisi tim ini adalah Coach Aji. Dan dari manajemen itu mengusahakan semua yang apa permintaannya Coach Aji coba kita penuhi semuanya seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi masalah ini rapat akbar ya Mas. Oh ya, masalah rapat akbar bonek. Gini, kalau agenda itu mungkin masih belum ada, tetapi yang paling saya itu sering mengadakan pertemuan-pertemuan, bahkan tiap hari mungkin saya sering ketemu dengan teman-teman bonek. Semua lintas tribun, lintas komunitas semuanya coba saya temui lah. Jadi itu mungkin saat ini itu udah mulai mewakili. Toh ya kalau rapat akbar juga waktunya perlu berapa lama untuk mereka semua ngomong. Tapi dengan saya tiap hari rutin menemui teman-teman bonek, tak rasa itu akan lebih cepat untuk berkomunikasi dengan manajemen. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi ya masalah latihan terbuka gini. Jadi ini masih ada pandemi ya. Jangan sampai ketika kita intinya itu kita latihan ya latihan itu. Cuman kalau mamanya yang sampai penonton penuh dan lain sebagainya mungkin ya masih belum ya, nanti takutnya kita akan terganjal di perizinan kepolisian, karena kalau udah rame gitu kan harus ada perizinannya dan lain sebagainya. Cuman maksudnya kalau ya semoga lah bisa segera itu, karena ya juga saya salah satunya juga berharap seperti itu, karena itu akan lebih cepat untuk membangun mentalnya pemain, salah satunya itu. Terus yang keempat masalah vaksin tentunya ya, yang masalah vaksin itu. Jadi gini, kami tentunya manajemen itu berharap yang terbaik. Apa yang bisa kita segera keluarkan, apa yang segera kita lakukan. Mungkin tanggal 22 itu mungkin ya masalahnya ada di poster Rumah Maya. Bukan kami ini manajemen ini pokoknya harus booster dan ya, karena gini, kalau kita mau melakukan pertandingan itu terus kemudian kita ada syarat dari pemerintah harus melakukan itu, ya gini, itu adalah walaupun itu sulit tapi ini pilihan yang harus diambil gitu. Jadi ya untuk saat ini ya mungkin booster, kita doakan mungkin pertandingan selanjutnya udah cukup vaksin 2 atau yang lain-lain lah, mungkin seperti itu. Dan semoga juga ada solusi nantinya sebelum tanggal 22 untuk masalah yang anak di bawah umur 18 yang tidak bisa vaksin booster, mungkin itu. Iya, saya kayak Cak Dion menambahkan, kalau tadi Cak Zidan juga sempat bertanya tentang rapat akbar ya. Ini kira-kira sudah waktunya nggak sih, kalau dari persepsi seorang Cak Dion Rawon ini ya, kita punya support trust, jadi kalau pas ada apa-apa kita juga bisa join dengan rapat yang oke lah, ini rapat yang tidak terlalu intinya Persebaya, tapi di sini rapat membuka peluang buat supporter juga ikut memberikan suaranya, Cak Dion. Kalau saya pribadi, karena situasi masih pandemi, jadi saya rasa belum saatnya kita rapat akbar. Kita ikuti dulu lah kemauan pemerintah seperti apa, menunggu hingga pandemi ini turun statusnya menjadi endemi. Saya rasa kita harus bisa menahan diri lah. Jadi jangan sampai keinginan kita untuk bertemu rame-rame akan menjadi bumerang kepada kita semua dan efeknya kepada Persebaya. Akhirnya kalau nanti tidak bisa main, tidak bisa nonton atau amit-amit seperti tahun 2020 yang lalu, yang rugi akan banyak sekali. Utamanya Persebaya rugi banyak nantinya.
Jadi untuk saat ini ya mungkin dalam grup-grup kecil tadi itu yang seperti Mas Yaya tadi bilang itu seperti itu dulu. Kalau rapat akbar setelah situasi pandemi ini turun statusnya menjadi endemi, mungkin bisa diagendakan ya Mas ya. Kayak gitu, Mas. Iya, Cak Betet ini ya menyikapi keinginan dari rekan-rekan ini untuk melihat langsung Persebaya latihan, kan itu bisa menumbuhkan semangat kita pada Persebaya. Apakah memang sudah waktunya? Nggak lama lagi harus ada ini, Cak Betet. Mungkin 1 atau 2 kali memang perlu untuk membangun emosional antara supporter dan pemain. Itu dulu Pace juga pas waktu podcast juga bilang merasa bahwasanya kayak Persebaya saiki itu kayak berjarak gitu. Jadi mereka kalau manut omongannya Bill Shankly ya, mbahnya Liverpool zaman dulu, dia bilang trinitas tertinggi sepak bola itu 3 ya, supporter, pelatih sama pemain. Manajemen tidak masuk ke dalam ini, mereka hanya menyediakan cek untuk beli pemain. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketiga ini harus ada sinerginya. Nah, itu kalau kata Pace, karena nggak ada karena merasa sangat berjarak itu sehingga permainan Persebaya sendiri itu mentalnya kayak nggak ada kayak ya itu tadi kayak buru. Ya mungkin tidak perlu sering-sering 1-2 kali, mungkin untuk ya mungkin juga dibatasi karena ada perizinan dan lain sebagainya. Itu sih. Ya, oke. Rekan-rekan ini rekan-rekan dari BWF masih memberikan kesempatan ternyata, jadi saya pertanyaan masih terbuka. Oke, saya ke Mas ini ya. Monggo Mas. Bisa berdiri biar bisa disimak oleh narasumber. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Tunjung. Ya, jadi saya mohon maaf nggak pakai atribut, soalnya saya baru datang dari mudik tadi malam, semuanya masih dicuci, datang langsung ke laundry gitu. Jadi, ini yang tersisa. Iya. Yang penting hatinya Mas ya. Bisa dibuka kaosnya. Iya, oke. Tadi ngobrol macam-macam tadi. Sebenarnya yang mau saya sampaikan ada hubungannya. Jadi adalah soal memperbesar keberuntungan, ya kan? Keberuntungan itu bagian dari kehidupan kita. Kita terus terang, kalau menurut saya kita itu beruntung dengan Taisei Marukawa. Kita beruntung dengan Bruno Moreira, ya kan? Kalau statistiknya kan Taisei itu camat ya, camat di salah satu klub Malta, gitu kan? Tapi ternyata dia bagus, ya, moncer langsung kontraknya naik dahsyat gitu. Bruno Moreira juga camat di klubnya Asnawi Mangku Alam yang sekarang, ya kan, itu di Ansan Greener, dan dia itu cedera, dan kemudian di sini ternyata moncer dan dia akhirnya laku di Eropa gitu. Nah itu ada faktor keberuntungan. Nah keberuntungan memang bagian dari kehidupan kita. Nah masalahnya sekarang bagaimana caranya kita memperbesar keberuntungannya? Ya selain dengan doa tentunya, dengan doa dan ibadah gitu. Ya kita sekarang sudah kenal sains, kita sekarang sudah kenal ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa memanfaatkan itu gitu. Jadi kayak mulai dari statistik kemarin saya tuh guyon sama agennya Valport ini. Gimana kok kita bisa dapat pemain seperti Valport, apakah datanya nggak diolah dan sebagainya gitu. Nah, saya berharap Persebaya ya, sebagai tim yang sudah sering jadi pelopor di berbagai bidang, ya kan, pelopor di pembinaan pemain muda, pelopor di sustainability-nya, ya kan, konsepnya, pelopor di komersialnya digarap dengan serius. Mudah-mudahan Persebaya bisa jadi pelopor dalam hal ini. Jadi penggunaan ilmu pengetahuan dan sains untuk membantu meningkatkan sepak bola ini. Jadi tadi ngobrol pada ngecengin Manchester United ya, by the way itu adalah klub yang saya dukung ya, tapi saya tuh dengan sakit hati bilang bahwa saya salut dengan Liverpool yang sekarang, ya kan. Jadi Liverpool itu beli pemain yang bukan termahal. Mohamed Salah itu bukan termahal, ya kan. Terus siapa namanya? Si Mane itu dari Southampton gitu loh, ya kan, dari Southampton. Terus siapa lagi? Firmino juga itu dari Hoffenheim, ya kan, bukan klub besar beliau. Tapi waktu mereka beli, akhirnya jadi. Saya baca dengan sakit hati yang sangat mendalam. Saya baca itu ternyata mereka punya ada seorang namanya Ian Graham. Ian Graham itu adalah chief data science-nya dari Liverpool, yang dia tuh metani statistik. Setelah dipetani, kalau mereka beruntung ya karena statistik sudah lengkap. Tapi itu pun mereka setelah dipetani dilihat langsung sama si Ian Graham itu cara mainnya hari apa sih gitu. Nah saya berharap kita itu Persebaya
kita bisa mempelopori itu Pak, gitu loh. Surabaya ini nggak kurang, betul, nggak kurang-kurang arek pinter-pinter yang kayak gitu yang apa di jurusan statistik ada di ITS dan dosen ITS ini, gitu. Jadi itu bisa dipakai langsung gitu. Itu bisa dimanfaatkan arek-arek pinter di ITS untuk membantu sepak bolanya Persebaya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana gitu. Karena kalau kita adu duit ya jujur kalah ya. Kecuali kita beruntung ono jutawan yang rada gendeng titik ya untuk gelem tuku saham Persebaya yang lebih gendeng dari Azrul ya. Azrul termasuk gendeng, berarti ono sing luwih gendeng mana gitu. Nah, itu kalau kita beruntung. Nah, sekarang berarti apa yang kita bisa adu ya? Itu adu otak, adu otak. Saya yakin kalau adu pinter-pinter, Surabaya pinter-pinter. Ini buktinya, ono bonek writer forum mana ada? Apa supporter lain yang ono bonek writer forum ya? Ono writer forum Jakarta, writer forum nggak ono pinter. Ini buktinya bahwa arek Surabaya pinter-pinter mas. Gitu. Jadi saya berharap Persebaya bisa mempelopori seperti itu, dan nek perlu ojo ngenteni mas, ojo kalau ngenteni sing klub liya sudah wis kalah kita, wis kalah duit, kalah iku pisan gitu. Jadi jangan ragu-ragu itu. Dan aku pernah inget di videonya Mas Azrul yang pertama dia rilis itu dia bilang sport science kan, which is karena dia kiblatnya di Amerika itu sih kayak sekali, apalagi NBA kan biasanya, NBA itu dipakai sekali gitu kan. Jadi saya harap itu bisa benar-benar diterapkan gitu aja. Ya, teman-teman, assalamualaikum. Mas Tunjung tadi ya, ya Cak Tunjung tadi. Ya kalau saya sederhanakan ke Cak Yahya ini ya, dari perwakilan manajemen ini, adakah sih enggak Cak di Persebaya itu betul-betul ada semacam pembelajaran statistik itu? Waduh hari ini kita kalah, di mana tak kalah dihitung. Oh ternyata kita salah passing ini. Jadi tadi kalau Cak Tunjung bertanya ini, kita mencari keberuntungan untuk pertandingan berikutnya dengan mempelajari statistik di pertandingan sebelumnya. Ya, jadi gini, kita bahas masalah keberuntungan. Tahun lalu kita katanya beruntung mendapatkan Taisi Marukawa sama siapa? Bruno Moreira. Karena faktor keberuntungan. Berarti kita mendapatkan Valport karena nggak beruntung gitu ya. Nggak beruntung, iya toh. Loh yang milih kan orangnya sama. Ayo, yang milih pemain-pemain itu kan sama. Berarti tingkatnya 3-1 ya. Keberuntungannya telu berhasil, siji bocor. Iya. Begitu juga dengan analisa, tapi dengan analisa itu kita bisa dapatkan sesuatu yang lebih apa? Mungkin tingkat kegagalannya akan lebih tipis lah. Tapi tentunya itu juga disesuaikan dengan pemain. Sebenarnya gini, saya pernah ngobrol dengan salah satu analis. Dia itu pernah ngomong, data statistik itu masih lemah. Yang bisa kita lakukan adalah dianalisa pemainnya di waktu di ininya. Seperti Wilson. Kita ngomong Jose Wilson di data statistiknya hancur. Ngomong fair. Saya waktu di klub sebelumnya, pemain yang kami takuti di Persebaya waktu itu adalah Jose Wilson. Waktu ketemu kami, waktu itu kalau nggak salah 0-0. Ini kejadian benar nih, 0-0. Kenapa? Wilsonnya nggak main itu waktu itu. Jimat nih. Bukan diwara jimat ya enggak, dia melakukan satu pergerakan walaupun nggak ngegol tapi itu efektif. Kadang ada pemain yang seperti itu. Jadi di data statistiknya hancur. Tapi di data analisanya wih, ini serem arek iki. Nah, itulah. Kadang-kadang kita gunakan juga analisa. Makanya pelatih melihat langsung ini juga penting. Pelatih melihat langsung juga penting. Terus masalah yang tadi tim analisa. Sebenarnya tahun 2020, waktu itu EPA, Elite Pro setelah juara, Persebaya ini udah punya satu konsep. Datanya semua pemain dari internal yang udah kita bina. Di situ ada analisanya, bahkan di situ ada departemen lain yang namanya departemen kesehatan. Di situ juga ada riwayat cederanya. Jadi suatu saat kalau kita anak ini main di klub
ini, oh dia ini punya cedera ini, cenderungnya seperti ini, itu ada waktu tahun 2020 sebelum dihancurkan semuanya oleh pandemi. Di tahun 2021, di tahun 2022 ini kita coba untuk membangun ulang. 2021 at least belum ada pergerakan kemarin kan ya, karena liga seperti itu, kondisi juga masih belum baik. Tahun 2022 ini semoga seiring berjalannya ini departemen itu bisa kembali dihidupkan. Mungkin itu jawabannya. Jadi kalau mama dibilang loh ini nunggu, enggak, kami udah pernah di 2020. Mungkin kalau belum ada yang tahu, Mas Bimo pernah menyaksikan sendiri di tahun 2020 ya, yang masalah departemen analis, departemen kesehatan itu di 2020 udah pernah dibangun seperti itu, tapi hancur lebur memang waktu itu kena pandemi. Ya ini semoga sesegera mungkin departemen ini aktif lagi ya, bisa aktif lagi ya, Cak. Iya, mungkin ya. itu. Ya, Cak Dion, ini menarik ini bicara stat. Ini rawon stat apa juga ngomongin statistik juga rawon stat. Oh ya jelas, namanya juga rawon stat. Stat rawon. Stat rawon. Ya. Nah, mungkin kita nggak ngomong statistik kan. Iya. Bisa nggak? Betul nggak, Cak? Namanya keberuntungan bisa ditebak dari statistik. Nggak bisa. Jadi statistik ini bisa jadi memang angkanya bagus ya. Tapi tetap kita harus lihat nih individunya seperti apa di lapangan. Seperti apa pemain-pemain ini? Ya benar tadi Mas Jaya bilang bahwa kalau Wilson memang secara catatan statistiknya ya gitulah. Tetapi impact di lapangan adalah dia adalah pemain yang seperti teman-teman saya di Twitter bilang seperti rawa-rawa ya, swamping ya, menyerap seret gitu itu. Jadi dua back lawan diserap oleh dia. Masih ingat golnya Marcelino Ferdinand lawan Barito? Itu kan pemain ini menyerap, dua orang jaga dia. Nah, jadi intinya adalah statistik sebagus apapun, seburuk apapun belum bisa menjadi catatan sampai pada akhirnya kita melihat sendiri pemainnya seperti apa. Itu. Kecuali catatan ini sebagai penghargaan atau CV-nya pemain itu bahwa oh saya sudah bermain sekian menit, sekian banyak, berapa gol yang dia cetak, it's okay. Tapi untuk kaitannya merekrut pemain, kita tidak boleh tertipu dengan data-data itu tadi. Harus dilihat fisiknya seperti apa. Karena jangan sampai kita beli gara-gara, statistiknya bagus. Pun juga, tadi bilang kan, Westland ini statistiknya boje. Tapi pada akhirnya kita semua tahu dia dipasang di posisi back kiri. Nah, itu juga harus dibandingkan juga. Tidak boleh tertipu dengan statistik bagus, juga kita tidak boleh terlalu skeptis, terlalu putus asa lihat loh kok iki dicupuk statistiknya kok elek, belum tentu. Jadi kita harus bijak melihatnya. Seperti mungkin pemain-pemain yang akan dikontrak ini nanti, yang baru-baru ini, oh kok gini, kan di level sana begitu, di level kita beda lagi ceritanya. Harapannya seperti itu. Cak Bedet menambahkan ini pentingnya statistik untuk meraih keberuntungan dan kemenangan demi kemenangan. Gimana, Cak? Mungkin statistiknya bukan bentuk keberuntungan ya, tapi kalau saya lihat tuh keberuntungan tuh dari match involved. Jadi ketika dia masuk itu impactnya di pertandingan. Jadi dulu itu kita ngomong di Liverpool ya, karena saya pendukung Liverpool ya. Dulu Henderson itu sekitar 2017-2018 tuh pernah dibully. Jadi di Paido itu gak kulturnya Persebaya toh. Jadi seluruh dunia, termasuk kalau sekarang ini Anda tahu Raden Mas Maguire di United itu dibully bahkan luar biasa sampai dia diancam bunuh itu kan gak ada teror kan. Jadi Paido itu sudah bagian dari dunia gitu, sepak bola dunia. Jadi gini, jadi Henderson dulu itu dibully kapten tukang back pass, kapten tukang back pass dulu. Tapi statistik ketika Liverpool bermain dengan Henderson dan tanpa Henderson itu justru positif ketika Henderson tampil. Jadi Liverpool ketika main bersama Henderson itu meraih, kalau saya tidak salah, 74% kemenangan lebih banyak daripada ketika Henderson tidak bermain. Nah, kok iso bahas MU akeh kalah. Bahas Liverpool. Jadi kalau saya bilang itu keberuntungan, loh, secara statistiknya jelek loh. Iya benar. Tapi ketika dia involved di pertandingan, dia masuk ke dalam gameplay, itu
statistik yang cuma angka itu bisa jadi muspol. Karena kenapa? Karena kadernya di lapangan itu bisa jadi apa? Ibaratnya memang nggak mencetak statistik yang baik kayak passing atau apa, tapi di dalam gameplaynya sendiri dia turut mengubah jalannya pertandingan itu sendiri sehingga menjadi pertandingan yang positif dan dimenangkan oleh timnya itu. Jadi itu mungkin bentuk keberuntungannya itu seperti itu. Soalnya nek untung itu kayak sok di persentase. Ya apa caranya? Ya ngitungnya ya itu tadi ketika dia main dan ketika dia tidak. Jadi aku tadi sengaja tidak menekankan pada statistik, mentang-mentang kerjaanku di bidang itu aku enggak, tapi aku lebih luas yaitu ilmu pengetahuan dan sains gitu. Jadi lebar. Jadi ya termasuk analisa video kan termasuk ini kan ya, termasuk ilmu pengetahuan. Kalau nggak salah dulu itu Persebaya pernah punya ya Mas Yaya. Kalau nggak salah namanya Mas Rianteng dan Mas Nur Abud. Itu adalah analis terkenal. Jadi saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba diberhentikan. Mas Rianteng ini punya buku namanya Inside Winger. Jadi ya betul, itu saya buku analis juga. Mas Rianteng ini juga salah satu senior di game Football Manager. Jadi namanya sangat tenar sekali Mas Rianteng ini. Dia juga salah satu pelopor analis ya. Jadi Mas Nur Abud, dan saya nggak tahu juga alasan Persebaya nggak meneruskan ini. Nah, Ex-Kopa itu juga saya nggak tahu alasannya. Makanya ditakut nama manajemen. Kenapa kok tidak diteruskan? Itu nyambungnya gitu kan? Jadi gini, jadi saya sebenarnya kalau bahas masalah ilmu pengetahuan, saya ini sebenarnya kan salah satu basic saya adalah di kepelatihan juga. Saya termasuk salah satu asisten pelatih tim bola basket NBL. Dan basic saya ketika masuk di sana adalah analis statistika dan analisa. Nah, makanya saya dekat sama teman-teman analis di sepak bola. Ya termasuk saya waktu itu bawa Rian masuk di U16. Waktu itu memang kalau Rianteng itu memang masalahnya ya kerjaan terakhirnya. Dia ada tapi at least komunikasi sama dia nggak pernah putus juga sih. Karena memang orangnya kan bebas mau ngomong apapun. Terus kemudian yang masalah di senior itu kan Mas Nur juga saya nggak tahu detail apa yang masalahnya. Sebenarnya sih ya semoga lah. Sebenarnya yang paling menarik itu adalah bukan analisa di satu di satu kelompok umur atau di satu kompetisi. Yang menarik adalah all analis untuk all Persebaya, sehingga kita punya bank data. Karena kuncinya nanti dari semua itu kan ada di bank data kan. Nah ini di bank data ini yang kita perlukan kan ya juga tim. Jadi tim. Nah itu sebenarnya ini terus terang di proyek 2020 itu udah ada timnya. Bahkan ya mungkin waktu itu yang kami rekrut itu ya nggak nanggung waktu itu. Ya salah satu analis terbaik lah. Mungkin dia termasuk yang inilah waktu itu Romat Setiawan yang apa? Triple Nine itu yang apa? Waktu itu kepala analisnya itu udah jalan jadi udah jalan 2 bulan kita udah punya sistemnya waktu itu. Jadi kita cukup kalau pingin tahu latihannya hari ini apa itu udah ada semua, targetnya di mana, terus kemudian siapa pemain yang cedera, kecenderungan satu pemain ini seperti apa itu udah ada semua waktu itu udah. Jadi nggak perlu ngobrol gini, jadi kita udah punya setiap coaching staff dan setiap direksi atau manajer atau ini kita udah tinggal masukkan passwordnya kita, langsung connect ke datanya anak-anak itu semua. Itu sebenarnya kita udah pernah bangun tahun 2020, tapi ya semoga lah bisa segera untuk membangun itu lagi. Ya itu tadi targetnya bukan di tim senior atau di tim ini, di tim mana enggak, tapi targetnya adalah semuanya. Jadi itu adalah tim. Soal nanti keluar, oh kita perlu datanya ini lawan ini. Ya semua tim itu yang menggarap.
Mungkin seperti itu. Ya. Ya, oke. Aplaus untuk semuanya, termasuk untuk 3 narasumber ini. Ini satu pertanyaan terakhir ya, ini yang paling akhir karena kami harus memberikan waktu juga buat ketiga narasumber untuk break sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Filsa, mungkin saya dulu penggemar Persebaya dari era dia juara Liga Bank Mandiri. Mungkin masih ada yang mengenang mungkin di Liga Mandiri. Ya mungkin era winning team lah, ibaratnya gitu. Saya Liga Danhil mas. Nggak masalah itu hal itu. Terus saya lihat dari skuad pemain muda dari pabrikan EPA, juga rekrutan dari beberapa tim luar ya, tim Liga 2 misalnya gitu dah. Terus dari anak sang legenda Mas Alta, itu gimana Mas manajer untuk kedepannya nanti? Apakah mungkin membuat semangat yang sama juga di era Bank Liga Mandiri? Terus untuk Mas dari Stadsrawon atau yang sebelumnya itu tadi, dari BWF. Dari BWF, apakah ada upgrade nantinya untuk Stads 2022-2023? Ya. Mas tadi yang pertama bisa dipertegas itu untuk apa ini? LB Liga Bank Mandiri maksudnya seperti apa? Ya mungkin ibaratnya semangatnya sama gitu loh. Semangatnya sama untuk di Liga 1 2022 2023. Semangat juaranya gitu aja. Ya itu aja deh. Sudah. Oke. Mas Ahmad, ya Kak Ahmad, terima kasih. Iya. Ini dari era Liga Bank Mandiri. Cak Yahya, ini saya juga malah Liga Danhil, Cak. Intinya kalau masalah semangat, ya situ semangat Surabaya harus tetap ada. Dari generasi ke generasi semangat itu akan tetap ada, pasti. Apalagi kalau itu adalah binaan-binaan internal juga. Mungkin itu. Iya, spesifik apakah juga Persebaya selalu ini Cak mengambil pelajaran dari momen ketika juara di musim sebelumnya. Di eranya dulu ada mendiang Usi Balwan, itu selalu diambil itu ya. Tentunya gini, itu bukan dipelajari lagi, tapi itu udah mendarah daging. Persebaya. Karena ya tadi ada pembinaan yang namanya kompetisi internal. Kompetisi internal. Ya. Ke ini Cak Dion. Tadi apa pertanyaannya? Stadsrawon apakah Stadsrawon upgrade? Ya yang masih upgrade umur ya, tambah tua. Saya juga suatu saat sering kali di Twitter. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Makasih sama dulu. Saya baru kenal sama Stadsrawon. Stadsrawon. Enggak, gini. Kalau upgrade apa ya akan saya tawarkan, tapi doakan aja kita bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun, penyampaiannya bisa lebih bagus lagi, dan semoga bisa memenuhi apa yang Anda inginkan. Bukan saya aja mas. Banyak yang diinginkan seperti apa sih? Karena ini adalah sesuatu yang bisa kita kelola dengan baik. Karena bonek ini kan bontunonya, rasa curiosity-nya ingin tahunya kan tinggi. Jadi kita kelola dengan baik, tapi dengan memberikan pengetahuan, bukan menggurui, bukan menggiring atau ngatur-ngatur, bukan. Kita hanya memberikan literasi pengetahuan bahwa oh ini seperti ini seperti pandangan-pandangan aja. Tapi semoga memang ada update yang lain ya. Karena saya sekarang juga tugasnya tidak di sini. Jadi nanti tergantung teman-teman aja nanti yang mengatur seperti apa. Saya kan tinggal nyuruh aja. Ceritanya gitu. Terima kasih. Doakan nanti Cak Ahmad ya tahun depan, musim depan dikontrak sama MU ini Cak. Ini untuk ngitung harinya Harry Maguire sama Fred. Ya kan tadi katanya seneng MU Mas. Siapa tahu dikontrak MU. Ngitung Harry Maguire sama Fred. Ke Cak Bentet ini ya. Langsung kita break untuk ketiganya ini. Upgrade apa ya? Saya nggak. Saya masih upgrade umur. Skill mah itu. Maunya sih upgrade wajah dari Mbak apa bro? Game Rai. Kali ini pas mana diundang podcast udah ketok ganteng tak lulus. Upgrade-nya nggak ada. Saya mungkin kalau sama Mas Bill mungkin upgrade-nya ya semoga saja nanti dapat sumber daya yang lebih bagus lagi buat upgrade.
Hah? Gak iso nek iku, bawaan dari lahir. Ya, oke, ini sudah memasuki fase akhir ini. Iya, kami persilakan untuk ya ini closing statement dari Cak Yahya, termasuk apa yang Cak Yahya rasakan dan termasuk yang dititipkan kepada kami semua untuk menyongsong musim baru tentunya bersama dengan Persebaya. Yang paling penting satu, kapanpun mama ada waktu atau mungkin ada pertanyaan apapun, monggo kita saling semuanya saling komunikasi, itu yang paling penting. Kuncinya di situ, karena ya saya pribadi sangat berharap kita semua menjadi suatu kesatuan untuk mendobrak liga musim depan, karena kita menjadi trendsetter tahun ini. Mungkin itu mari sama-sama kita, mental kita sama-sama kita rubah, kita satu tujuan, gimana caranya juara, itu aja ya. Masih amin Cak Yahya, moga-moga jadi kenyataan di musim-musim ini dan musim berikutnya. Cak Dion dari Statrawon. Closing statement saya adalah jangan pernah lelah mencintai Persebaya apapun keadaannya. Dan kita juga memang sih kadang-kadang supporter ini nuntutnya banyak ya, tapi satu hal, pada saat kita pramusim, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kalah atau apa, tolong disikapi dengan kedewasaan, karena ini berproses. Kadang kita kemarin pramusim menangan, begitu di liganya malah blendes, itu kan sebuah anomali ya. Kita nggak ingin seperti itu, maunya kalau bisa menang terus. Tapi apabila di pramusim itu kalah, ya sewajarnya kita memberikan kritik yang pas ya. Jadi kita harus bisa pas menempatkan diri untuk mengkritik. Jadi bisa jadi kita akan menjadi kelompok supporter yang memang benar-benar bisa tahu menempatkan dirinya, bagaimana mengkritik dengan baik dan benar dan konstruktif. Itu tadi pesan saya adalah jangan pernah lelah mencintai Persebaya, karena Persebaya ini ada karena sampean-sampean semua itu. Oke, itu. Dan satu lagi, salam gembira. Jangan pernah lelah mencintai Persebaya. Oke. Ke Cak Betet ini closing statement. Pesannya mungkin untuk para pemain Persebaya dan jajaran manajemen. Saya ngutip kembali lagi, cuma ngutip omongannya Pak Ati aja, bahwasanya jadikan pekerjaan kalian di Persebaya ini adalah rasa untuk memiliki Persebaya itu sendiri. Jadi ketika kalian bekerja dengan hati, bekerja dengan sepenuh hati, bahwasanya kalian memiliki Persebaya, itu gak enak rasanya kalah, gak enak rasanya ojo sampai di paido. Jadi pokoknya jangan seperti buruh lah. Aku bayaran, aku main wis, enggak. Pokoknya harus memiliki mental untuk memiliki Persebaya secara baik dan kuat gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah semuanya untuk ketiga narasumber, ada Cak Yahya Al-Khatiri dari manajer Persebaya, lalu Cak Dion dari Rawon dan Statrawon atau Statrawon ya, mohon izin kalau keliru, dan juga Cak Betet dari BWF. Oke rekan-rekan ya, 2 jam ini total kita 2 jam lebih ya. Ini betul-betul unel anak wes, betul-betul semoga yang kita bicarakan ini menjadi semangat buat kita semua dan juga semangat buat Persebaya Cak Yahya. Semoga yang tadi Cak Yahya simak ini bisa langsung ditularkan ke manajemen biar menjadi stimulus dan juga penyuntik semangat. Dan juga rekan-rekan untuk semuanya, semoga dengan acara ini juga menjadi sebuah cara baru buat kita semua untuk mencintai Persebaya dengan kita semua. Jadi ini merupakan acara yang betul-betul menjadi acara yang menjadi kebanggaan kita semua, karena hari ini kita bisa berhalal bihalal sekaligus juga bertemu bertatap muka dengan rekan-rekan dari manajemen Persebaya dan juga dari BWF, serta semuanya. Tadi juga ada perwakilan dari rekan-rekan di Persis Solo yang juga ikut di acara ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat ketiga narasumber, dan beliau bertiga akan bersaat